Selamat pagi Ibu Maya dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang model pembelajaran discovery learning dan inquiry learning. Kelompok kami terdiri dari Philippa Dian Wahyuningsih, Nurvita Dwi Pratiwi, Mei Hamini Anugrahno, Maria Listu Perbawani, dan Armia Gulu. Model pembelajaran discovery learning. Discovery learning. Pembelajaran discovery learning atau pembelajaran melalui penemuan merupakan suatu proses di mana siswa berinteraksi dengan lingkungannya dan memperoleh informasi bagi mereka sendiri dengan menelusuri dan memanipulasi objek atau dengan melakukan percobaan laboratorium yang sistematis. Tujuan spesifik dari pembelajaran discovery learning. 1. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 2. Siswa belajar menemukan pola dalam menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. 3. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja sama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. 4. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Kelebihan model pembelajaran discovery. 1. Teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. 2. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. 3. Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 4. Mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. 5. Mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 7. Strategi ini berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, kekurangan model pembelajaran discovery. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Dan yang terakhir, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, membaca buku, dan aktivitas belajar pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Guru memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk mengidentifikasi agenda masalah dengan bahan pelajaran. Kemudian, dipilih salah satu dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Tahapan yang keempat, pengolahan data atau data precision. Guru melakukan pembimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Yang kelima, pembuktian atau verification.
Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh dalam kehidupannya. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry learning. Pembelajaran inquiry. Model pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah-langkah pembelajaran inquiry. 1. Orientasi, yaitu guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan, guru menyampaikan gambaran kegiatan, guru melakukan motivasi atau apresiasi, yaitu mengaitkan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 2. Merumuskan masalah. Guru memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan rumusan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan diserahkan kepada siswa atau dirumuskan sendiri oleh siswa. Guru mendorong siswa agar dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawaban sebenarnya sudah ada, siswa mencari dan mendapatkan jawaban tersebut secara pasti. 3. Merumuskan hipotesis. Guru mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 4. Mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar pendapat. 5. Menguji hipotesis. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional, yaitu membuktikan kebenaran jawaban bukan hanya berdasarkan argumentasi, tetapi oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. 6. Merumuskan kesimpulan. Guru bersama siswa menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Pendekatan-pendekatan dalam inquiry. 1. Inquiry terbimbing, guided inquiry approach. 2. Inquiry bebas, pre-inquiry approach. 3. Inquiry bebas yang dimodifikasi, modified pre-inquiry approach. Kelebihan model pembelajaran inquiry. 1. Menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya. 3. Sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar dan proses perubahan tingkah laku lewat pengalaman. 4. Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata, sehingga siswa memiliki kemampuan belajar bagus, tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelemahan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, tidak mudah mendesainnya karena terbentur dengan kebiasaan siswa. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari yang pertama, pendekatan, yang kedua, strategi, yang ketiga, metode, dan yang keempat, teknik pembelajaran. Teori yang melandasi strategi pembelajaran, teori belajar penemuan atau discovery dari Brunner, mengasumsikan bahwa belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi dari konsep-konsep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasinya, dan saya minta maaf, saya off-cam dulu karena jaringan saya tidak mendukung. Sekarang, jenis pendekatan dalam pembelajaran. Jenis pendekatan dalam pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu expository dan discovery dan inquiry. Kemudian, strategi pembelajaran terbagi menjadi dua. Pertama, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Oke, lanjut. Kontribusi terhadap penguatan kualitas pembelajaran. Penguatan merupakan salah satu bentuk respon baik, verbal maupun non-verbal, yang diberikan guru terhadap tingkah laku siswa untuk memberikan umpan balik atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi dan memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang sama seperti siswa yang diberikan penguatan tadi. Oke, lanjut. Lanjut, guys. Nah, tujuan pembelajaran penguatan. Tujuannya yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dan membangkitkan motivasi siswa. Kedua, memudahkan siswa belajar. Ketiga, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa, serta mendorong munculnya perilaku yang positif. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Dan kelima, yaitu memberikan iklim kelas yang kondusif. Lanjut. Jenis dan prinsip pemberian penguatan. Jenisnya yaitu jenis penguatan verbal, jenis penguatan nonverbal. Sedangkan prinsipnya yaitu prinsip kehangatan dan keantusiasan, prinsip kebermaknaan, dan prinsip menghindari penggunaan respon negatif. Sekian isi dari presentasi kelompok 4. Atas segala kekurangan dalam mempresentasikannya, kami memohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.